Setelah BMSI menggelar demo pada 11 April lalu, hari ini mahasiswa kembali menggelar demo dengan salah satu isu menolak masa jabatan presiden diperpanjang. Dan kita akan dengarkan pernyataan dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Akan diapakan di DPR gitu. Oke. Pak Dasko katanya hari Senin mau undang Mendak. Ya, jadi memang Komisi 6 akan mengundang Mendak dalam rapat kerja untuk membahas bagaimana situasi update atau mengupdate daripada pendistribusian dan keberadaan kebutuhan bahan pokok di pasar. Di samping membahas tentu hal-hal yang lainnya. Minyak atau tersangka? Kita nggak bicara ke situ. Udah ya? Oke. Ini nggak ditanya dong ya, mana udah jauh-jauh lo. Gimana tadi Bu? Ya, Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat dan juga Aliansi Mahasiswa Indonesia menyampaikan aspirasi kepada pimpinan DPR. Pertama, memang kami menyampaikan ada beberapa hal tentang revisi pembentukan peraturan perundang-undangan. Terus kedua adalah tentang Omnibus Law Cipta Kerja. Yang ketiga adalah penolakan terhadap kenaikan BBM, sembako, minyak goreng, LPG, dan kemudian juga PPN. Di mana dengan berbagai macam kenaikan ini berimplikasi dengan kebutuhan masyarakat. Kami sebagai kaum buruh tentu punya pengaruh dengan berbagai macam kenaikan itu, di mana daya beli masyarakat termasuk kami kepada kaum buruh semakin melemah. Kenapa? 2 tahun terakhir pasca pandemi upah buruh tidak terjadi kenaikan, tetapi dalam hal ini dengan berbagai macam kenaikan tadi saya sampaikan adalah justru berimplikasi semakin lemahnya daya beli masyarakat kan gitu, sehingga kami menyampaikan agar pimpinan DPR termasuk yang ada di Aliansi DPR dengan Aliansi Buruh dan Mahasiswa. Sementara di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat, Saudara, Aliansi Mahasiswa Indonesia dalam unjuk rasa ini menyampaikan 7 tuntutan, mulai dari penolakan perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode hingga meminta pemerintah menurunkan harga BBM dan sejumlah kebutuhan pokok. Ada 7 tuntutan yang dibawa oleh mahasiswa dalam unjuk rasa yang digelar pada 21 April 2022 ini. Unjuk rasa juga dilakukan di depan gedung DPR. Massa yang terdiri dari mahasiswa dan berbagai aliansi serta buruh menyampaikan tuntutan mereka di depan gedung DPR, salah satunya terkait penolakan wacana perpanjangan jabatan presiden. Setelah BMSI menggelar demo pada 11 April lalu, hari ini mahasiswa kembali menggelar unjuk rasa dengan salah satu tuntutan yang dibawa adalah menolak masa jabatan presiden diperpanjang. Kami sudah terhubung dengan Muhammad Yusuf, Koordinator Wilayah BEM Sejabodetabek, Banten, serta pemerhati sosial dan politik sekaligus mantan aktivis 1998, Teddy Gusnaidi. Saya masih terus mencoba untuk menghubungi Muhammad Yusuf, perwakilan dari mahasiswa, karena tadi sudah tersambung, namun ada kendala teknis saat ini. Mas Teddy, ya. Mas Teddy, ini unjuk rasa kali ini kembali membawa isu menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan masa jabatan presiden 3 periode pemilu ditunda. Nah, ini kan kemarin tanggal 11 April sudah dibawa, Presiden juga sudah menyatakan tidak untuk meminta dihentikanlah pembahasan soal ini. Kenapa ini sampai ada mahasiswa masih bersuara menurut Anda? Ya karena memang mereka nggak ngerti. Kan sebenarnya begini Mbak, kalau mereka mau demonstrasi sih ya itu hak ya, karena ada undang-undang ya, unjuk rasa. Boleh kebebasan berpendapat. Cuma tema yang dibawanya ini, tema yang mau dibawa ini adalah mengenai 3 periode. 3 periode. Nah 3 periode ini kan udah kewenangan di MPR ya, bukan di Presiden. Nah yang terjadi sekarang ini sebenarnya saya juga bingung nih, apa yang mau dituntut sih? Apalagi ini kan baru wacana. Dan kalau saya jadi pimpinan MPR, saya akan tanya sama mereka, kamu
dapat informasi dari mana wacana ini, sedangkan MPR tidak mewacanakan ini kan? Mhm. Ya misalnya mereka mengatakan, oh kami dari mendengar kata Muhaimin Iskandar, ya udah ke Muhaimin Iskandar sana, apain ke MPR gitu. Mhm. Apakah itu juga dianggap bahwa pemerintah dalam hal ini adalah orang-orang di lingkungan istana, di lingkungan pemerintahan masih belum secara tegas menolak perpanjangan pemilu atau penundaan pemilu? Kita akan langsung tanyakan kepada Muhammad Yusuf, Koordinator Wilayah BEMS Jabodetabek Banten. Mas Yusuf? Mas Yusuf? Iya, Mas Yusuf bisa dengar suara saya? iya kedengeran lah suaranya. Oke, Mas Yusuf, kenapa pada unjuk rasa kali ini masih membawa isu menolak penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan jabatan presiden 3 periode? Apakah masih kurang tegas pemerintah membantah itu? Iya, saya menyatakan di sini Muhammad Yusuf dan juga teman-teman rekan-rekan seperjuangan di sini Presiden Joko Widodo kurang tegas untuk menyatakan sikapnya dalam perpanjangan masa jabatan presiden. Sedangkan pada yang lalu-lalu seharusnya tidak ada yang namanya visi misi menteri, yang ada visi misi presiden dan wakil presiden. Di sini saya menyatakan bahwa seharusnya Presiden Joko Widodo untuk menertibkan tiap-tiap menterinya tidak lagi membuat kebijakan yang ugal-ugalan. Di sini Presiden Jokowi hanya mengatakan bahwa pada 12 April 2024 itu hanya memberlakukan tetap adanya pemilu, tetapi dia tidak, konstitusi itu bisa saja dirubah. Artinya di sini amandemen pun dapat dirubah untuk masa perpanjangan jabatan presiden 3 periode. Jadi di sini kita lihat bersama bahwa Presiden Jokowi belum mengeluarkan statementnya secara jelas bahwa beliau untuk menolak masa perpanjangan jabatan presiden 3 periode. Oke, statement seperti apa sih yang ingin didengar, Mas Yusuf? Tunggu sebentar, harus diluruskan dulu nih. Oke. Ini saya bilang nih kasihan nih kamu, adik-adik ini kasihan gitu. Kalian ini kayak orang yang nggak punya arah. Ya karena tahu nggak itu fungsi legislatif nggak? Sama eksekutif. Iya, saya tahu. Nah, ya makanya saya bilang kalau Anda tahu, maka Anda tidak bisa meminta Pak Jokowi untuk membuat pernyataan resmi atau membuat surat resmi. Karena kalau Pak Jokowi ikuti anjuran bodoh itu, maka Pak Jokowi akan dianggap presiden bodoh. Ya, karena tidak punya kewenangan untuk menyatakan apapun terkait kewenangan dari legislatif. Ini saya berkali-kali bicara begini tuh nggak ada yang ngerti gitu. Oke. Mohon maaf saya bilang, kacau nih mahasiswa ini. Mas Yusuf, ketegasan seperti apa sih yang diharapkan mahasiswa dari Presiden Jokowi? Kalimat-kalimat seperti Bukan. apa yang menurut Anda Ketegasan, diharapkan? Kak. Begini, apa sih ketegasan apa sih yang bisa dinilai Pak Jokowi? Pak Jokowi sudah menyatakan hal itu. Jelas. Oke, Kewenangan baik. dia hanya menyatakan kepada para menterinya. Itu kewenangan dia. Kalian jangan ngomongin lagi soal 3 periode. Cukup. Tapi kalau Pak Jokowi ikut campur terhadap kewenangan dari MPR, jadi itu nggak bisa gitu. Oke, Kalian harus baik. belajar. Baik, Mas Yusuf. Mas Yusuf? Iya, Mbak. Mas Yusuf, bisa dengar suara saya? Tadi mendengar apa yang dinyatakan oleh Mas Teddy. Apa tanggapan Anda? Iya, terkait bagaimana presiden tidak mempunyai hak kewenangan atas itu, lalu kenapa pimpinan negara seharusnya presiden bisa mendelegasikan itu pernyataan dan juga sikapnya secara tegas. Itu kurang tegas apa? Lembaga legislatif bahwa penandatanganan dalam konstitusi pun disetujuinya oleh DPR. Sewaktu-waktu ketika para lembaga legislatif sorry, Mbak, menyatakan saya untuk potong ini. adanya perpanjangan masa Tahan dulu, Mas Teddy, tahan dulu. Undang-Undang 45 atau undang-undang? Ketika- Dia dong ketika ngawur nih. adanya- Ngomongnya undang-undang 45. Tahan dulu, Mas Teddy. Silakan, Mas Yusuf. Ketika ada konstitusi ingin dirubah, tentunya bakal disetujui oleh presiden. Maka di sini saya menyatakan bahwa presiden pun mempunyai hak atas itu. Lalu apa gunanya presiden jika tidak mengetahui apa yang menjadi kebijakan dan diberlakukan oleh konstitusi ataupun konstitusi yang akan diperbarui nanti di suatu hari. Oke, silakan Mas Teddy. Saya cuma tanya sama kamu sekarang ya. Iya, Yang gimana, punya Mas? kewenangan untuk mengubah Undang-Undang Dasar 45 itu siapa?
DPR dan kemudian juga ada MPR. Nah, itu udah salah. Itu aja kamu nggak ngerti. Yang punya kewenangan untuk mengubah Undang-Undang Dasar 45 itu MPR. Ngerti nggak? Pak, saya ngerasa saya harus ngajarin anak-anak ini nih. Enggak, kalian tidak punya konsep tapi turun ke jalan. Untuk pertanyaan yang sangat simpel aja, kewenangan siapa Anda nggak ngerti. Nah, saya kasih tahu, saya Kewenangan ajarin DPR, kamu. saya Itu juga kewenangan menyatakan tadi, Pak, MPR. Ya, kewenangan Iya, MPR. saya Nah, menyatakan sekarang kewenangan kamu sudah MPR tahu juga, Pak. kewenangan MPR. Lalu, Iya, saya kalian menyatakan menuntut juga Pak MPR. Jokowi. Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi MPR? Ya tidak, tapi Pak Jokowi kan saya menyatakan tadi kan bisa memberlakukan dan penyataan tanda tangan itu, Pak. Nggak bisa. Apakah statement saya salah? Kamu Saya rasa gimana sih? tidak juga. Pak Jokowi kalau tanda tangan surat resmi, ya, menyatakan untuk tidak memperpanjang atau tidak boleh mengamandemen, maka Pak Jokowi itu sudah melanggar aturan. Karena kewenangan itu bukan ada di lembaga eksekutif, tapi ada di legislatif. Kalian turun tapi nggak ngerti apa-apa, gimana ceritanya sih? Oke, Mas Teddy, jadi menurut Anda salah alamat ya unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa Dari ini? awal saya bilang, anak-anak ini, makanya Oke. saya semalam bilang mereka nggak punya ilmu sama sekali turun Oke, ke Mas jalan. Yusuf, silakan. Oke, ya. Ya, lalu kalau misalkan digulirkan oleh wacana Presiden untuk perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode, kenapa ada juga isu-isu terkait isu-isu kerakyatan yang kita angkat? Kenapa kita hari ini demo tidak hanya menuntut untuk perpanjangan masa jabatan Presiden? Kami di sini mahasiswa mengawal dalam tanda petik ya, masa perpanjangan jabatan Presiden 3 periode. Yang kami lebih gaungkan atau kami glorifikasi adalah satu, turunkan harga kebutuhan pokok. Apalagi kita menjelang Ramadan dan juga kemudian itu harga bahan pokok sering naik. Dan kemudian lagi ketika Lebaran, itu harga bahan pokok kian meroket di tengah-tengah krisis pandemi yang kita dihantam. Dan kemudian ada kelangkaan minyak, naiknya harga BBM, terus juga banyak sekali permasalahan kerakyatan di sini. Ini bukan perjuangan kami ataupun siapapun, tapi perjuangan kita bersama. Ini yang kami glorifikasi. Kami Oke. mengglorifikasi terkait isu-isu ini. Oke, ada 7 tuntutan. Kalau mahasiswa kalau mau diskusi itu harus fokus. Kamu diskusi sama saya tadi soal 3 periode, ya. Kamu akui nggak kamu salah? Itu dulu, baru kita mau bahas. Oke, Mas Teddy kita luruskan kembali. Ini diskusinya soal tuntutan soal perpanjangan masa jabatan periode dan juga masa jabatan presiden 3 periode dan penundaan pemilu yang menjadi tuntutan mahasiswa kali ini. Betul, Oke, betul. tapi ada 7 tuntutan lainnya yang juga disuarakan oleh mahasiswa. Fokus Ya. pada pemilu saja, Mas Yusuf. Kita akan fokus ke sana. Ya, jadi jelas ya Mas Yusuf bahwa kamu dan teman-teman kamu itu sudah salah. Menuntut presiden untuk membuat pernyataan atau tulisan resmi itu salah. Kamu aja nggak ngerti bahwa fungsi untuk merubah undang-undang dasar itu ada di MPR. Kamu aja nggak ngerti. Kamu yang Oke, ketika pimpinan aja nggak ngerti. MPR, lalu saya kamu yang bertanya, pimpinan apakah nggak ada ngerti. tanda tangan Presiden? Apakah Kamu Presiden pimpinan aja nggak ngerti. mengetahui Ya. dan juga mengetahui untuk menandatangani? Jadi kamu mau bicara Itu kan undang-undang bisa dasar juga. apa undang-undang? Hah? Itu kan Kamu Presiden bisa berhak bedain untuk nggak mengetahui undang-undang segala. 45? Satu-satu dulu, Mas Yusuf untuk menjawab. Apa yang Anda tuntut sebenarnya? Kalau undang-undang, Mas Teddy? Presiden tidak tanda tangan, itu sah. Oke, Mas Teddy tahan dulu. Saya ingin mendengar dari Mas Yusuf. Apa sebenarnya yang diharapkan, konkretnya yang diharapkan oleh mahasiswa dalam unjuk rasa 21 April ini? Oke, konkretnya di dalam 21 April ini ada 7 tuntutan kita membawa dalam kajian kita yang menyasar semua kepada lembaga eksekutif pemerintahan. Yang pertama, kami tetap bakal mengawal untuk perpanjangan masa jabatan presiden. Di isu-isu lain yang kami tetap kawal dan juga kami harus perjuangkan mati-matian adalah turunkan harga kebutuhan bahan pokok dan atasi ketimpangan ekonomi. Terus poin selanjutnya menindak tegas segala tindakan represif terhadap masyarakat sipil yang terjadi di mana-mana. Poin keempat, mewujudkan pendidikan yang ilmiah dan juga secara Baik. keberpihakan kepada kaum marginal. Dan kemudian poin kelima, sahkan RUU Pro Rakyat dan kolot undang-undang pro oligarki. Poin keenam, mewujudkan reforma agraria. Seperti yang kita ketahui bahwa reforma agraria, perampasan ruang hak hidup sekarang terjadi banget di mana-mana, khususnya di daerah-daerah. Dan Baik. poin terakhir ketujuh yaitu menuntaskan seluruh pelanggaran HAM.
Oke. Itu merupakan salah satu juga pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi untuk Baik, pada masa Mas Yusuf. janji kampanyenya. Iya, Mbak. Ada 7, tapi yang menjadi fokus yang kemarin juga disuarakan 11 April kan soal masa jabatan presiden. Ketegasan seperti apa lagi yang diharapkan mahasiswa? Presiden sudah meminta untuk mempersiapkan tahapan pemilu 2024, meminta menterinya berhenti untuk mewacanakan perpanjangan masa jabatan periode 3 periode. Kemudian DPR juga sudah bersuara tidak akan membahas itu. Apalagi yang ditunggu oleh mahasiswa soal ini? Ya, di sini kami menyatakan bahwa untuk lebih menegaskan bahwa Presiden Jokowi dalam mengambil langkah sikap dan kebijakannya, kami tetap bakal mengawal isu perpanjangan masa jabatan presiden. Tapi yang kami utamakan adalah di sini kami turun aksi pada tanggal 21 April. Isu-isu kesehatan yang terjadi di mana-mana. Ini yang lebih kami kawal. Pada tuntutan 21 April ini adalah kebutuhan harga bahan pokok yang kian meroket. Banyak terjadi ketimpangan di mana-mana. Ini yang lebih kami fokuskan dan kami kawal. Oke, baik. Mas Teddy. Mbak, ini saya kasihan ya, saya ngelihat anak-anak ini seperti apa ya, kayak orang yang disuruh tapi nggak dikasih isu, nggak dibekali isu, sehingga isunya itu berubah-ubah dan konsepnya juga nggak ada, mereka ngerti juga nggak sama sekali. Kayak coba yang paling simpel aja deh, tanggal 11 April tuntutannya ada berapa? 4. Sekarang tuntutannya ada 7. Nanti demo lagi tuntutannya Tapi kan ada juga berapa? menyuarakan aspirasi, ini adalah dilindungi juga oleh konstitusi. Ya, tapi jadi isinya juga sudah berubah-ubah ya. Saya baca aja saya ketawa-ketawa. Terus pernyataan yang tadi yang beliau katakan tadi, Mas Yusuf katakan tadi, itu kan sebenarnya menghindari dari pertanyaan saya dan pernyataan saya tentang 3 periode. Kewenangan itu bukan ada di presiden, bukan ada di eksekutif. Cuma ketika saya menyatakan Anda akui nggak Anda salah, karena jawabannya udah salah. Tapi ketika saya tanya salah apa nggak mau ngakuin salah, ya susah. Baik. Ngotot doang, tapi nggak punya ilmu. Gimana maksudnya ini, Bapak nih? Gini Pak, maksudnya saya kayak gini ya. Saya menegaskan bahwa pada tuntutan ada kemudian tanggal 11 April, ada kemudian tanggal 21 April ini kami menyatakan bahwa itu di tanggal 11 maupun 21 April kami tetap bersinergi dan juga bergerak bersama masyarakat, Pak, untuk isu-isu yang terjadi di masyarakat. Bukan hanya mahasiswa yang kami perjuangkan, bahkan bagian dari mungkin yang ada bagian dari keluarga Bapak pun kami perjuangkan haknya hari ini. Makanya kami Baik Mas Yusuf, terima kasih. Mas Yusuf, terima kasih. Mas Edi juga terima kasih. Ini unjuk rasa masih terus berlangsung. Ada 7 tuntutan yang dibawa oleh mahasiswa, termasuk diantaranya adalah menurunkan harga bahan pokok, kemudian juga untuk memperjelas soal wacana perpanjangan jabatan presiden dan penundaan pemilu. Terima kasih Mas Yusuf, terima kasih juga Mas Teddy Gusnadi telah bergabung bersama kami.